semua berkas yang saya lakukan saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Hotman Paris kembali mengamuk. Pengacara kondang ini murka lantaran kebaikannya membantu korban penyekapan Yovita justru dicurigai oleh para manusia di media sosial. Tak tanggung-tanggung, Hotman bahkan mengeluarkan kata-kata tajam untuk para netizen yang ia sebut monyong-monyong dan tukang nyinyir yang bokek. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi di balik angka 2,5 miliar rupiah yang sudah dikumpulkan olehnya tersebut? Benarkah ada rencana tersembunyi di balik yang Hotman harus menutup keran donasinya? Dan lalu apa pula sebenarnya niatan Hotman mengumpulkan uang donasi tersebut? Benarkah alih-alih untuk membantu memperbaiki wajah korban yang rusak, Hotman Paris memiliki niatan yang berbeda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik bermula saat pengacara kondang itu baru saja mengunggah momen penyerahan donasi uang senilai 200 juta rupiah kepada keluarga Yovita, wanita yang menjadi korban kekerasan dan penyekapan, diduga dilakukan oleh seorang pria bernama Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Alih-alih mendapatkan apresiasi, kolom komentar Hotman pun justru dibanjiri cibiran, terutama dari beberapa netizen menanyakan sisa uang donasi yang mencapai 2,5 miliar tersebut. 2,5 miliar dikasih 200 juta. Lumayan masih ada untung 2,3 miliar buat jalan-jalan sama Aspri. Bukannya 2,5 miliar, Bang. Kami dari tim Hotman 911 mewakili Bang Hotman Paris akan memberikan tahap awal sebagian kecil dari yang sudah Bang Hotman Paris janjikan langsung ke keluarga korban yang diwakili ada ayahnya dan ada kakak dan kakak iparnya. Saya akan langsung memberikan uang sebesar 200 juta rupiah langsung ke pihak keluarga. Pak, mohon diterima salam Bapak dari Bang Hotman Paris dan semua yang sudah membantu. Semoga Mbak Yovita segera pulih, bisa segera ketemu Bang Hotman Paris juga dan juga memberikan seluruh donasi yang sudah dikumpulkan. Mohon diterima ya, Pak. Menanggapi hal ini, Hotman Paris yang saat ini masih dalam masa pemulihan pasca operasi syaraf kejepit di Singapura pun langsung bereaksi keras. Dengan gaya khasnya, ia menegaskan bahwa uang tersebut tidak hilang. Sisa uangnya menurut Hotman akan diserahkan kepada korban Yovita sesudah korban sehat dan akan didatangkan ke Jakarta untuk modal korban usaha. Dalam hal ini, Hotman juga mengungkap ini merupakan komitmen sejak awal agar orang-orang yang telah menjanjikan untuk membayar pengobatan bisa memenuhi janjinya untuk mendanai rumah sakit korban, serta untuk operasi kondisi fisiknya yang lain. Halo para monyong-monyong, para manusia-manusia curigos. Saya masih di Singapura, baru selesai operasi saraf kejepit. Adanya monyong-monyong yang mungkin juga nggak pernah lihat uang segitu bertanya kenapa belum dikasih uang ke Yovita, kenapa baru 200 juta yang dikirim. Kan saya bilang dari awal, uang itu akan diserahkan sesudah Yovita sehat. Nanti akan diserahkan, dia akan didatangkan ke Jakarta, akan langsung ditransfer, dibuka rekening atas nama dia. Itu adalah untuk modal dia berusaha. Itu komitmen saya dari awal, agar orang memenuhi komitmennya untuk mendanai rumah sakit dan operasi perbaikan
kondisi fisiknya. Tidak hanya itu, Hotman pun memberikan pesan untuk para netizen yang ia sebut monyong-monyong dan tukang nyinyir yang bokek untuk tak berkomentar negatif atau menaruh curiga terhadap dirinya karena uang 2,5 miliar itu sebuah angka yang kecil baginya. Jadi bagi yang nanya-nanya, udahlah nggak usah curiga lah. Uang 2,5 miliar itu bagi saya kecil, nggak akan segini, tahu nggak? Nggak, ya, oke, nggak usah curiga lah, nggak usah bertanya lah. Iya, memang sih yang nanya itu pasti banyak kan yang biasanya orang yang bokek itu adalah orang yang suka nyinyir. Sekali lagi, uang kurang lebih 2,5 miliar plus untuk Jupiter akan dikasih nanti, ya. Sesudah dia sehat, karena itu adalah untuk modal dia menempuh hidup baru. Itu kan dari awal saya bilang gitu. Halo para monyong-monyong yang mulai bertanya, bagi saya uang segitu kecil. Dikutip dari sebuah wawancaranya, pengacara yang terkenal akan kebaikan hatinya dan terkenal sering membantu orang yang sedang membutuhkan ini. Dalam sebuah wawancara sempat menyebutkan alasan dibalik ia yang menutup keran donasi untuk Yuvita Hotman. Beralasan kalau donasi ini terus dibuka, ia khawatir arus dana yang tidak terkontrol. Apalagi menurutnya uang dengan nilai tersebut pun dirasa cukup untuk membantu korban membangun usahanya sendiri. Kalau itu sumbangan terhadap Jupiter saya tutup. Karena kalau saya buka bisa akan mengalir terus. Ya, banyak pengusaha telepon saya, tapi saya udah cukuplah 2,5 M bagi dia, ya kan? Buka warung UMKM juga cukup, ya. Saya yang tutup sendiri. Sementara itu pemirsa, sebelumnya kakak dan kakak ipar korban pun sempat kembali angkat bicara soal hal yang mereka sesalkan. Dan soal pengobatan yang sudah ditanggung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Lantas seperti apa cerita pihak keluarga? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di balik drama donasi yang melibatkan nama Hotman, ada kisah pilu dari keluarga Yuvita, yaitu Afif, kakak korban, sempat tak kuasa menahan penyesalannya dulu, atau pada saat ia terlalu memberikan kepercayaan penuh pada adiknya di waktu itu. Bahkan Afif mengingat kembali saat di mana Yuvita, adiknya sempat marah dan meminta tidak dicari. Padahal hal ini yang diduga menjadi awal tekanan dari pelaku, Taufik Hidayat, yang membuat kondisi adiknya bisa seperti sekarang. Ya dulu saya udah nyari gitu, kenapa saya nggak ngeh bahwa dia waktu bilang ke saya itu sudah jangan cari saya, itu tuh dia dalam tekanan. Kenapa saya nggak mikir yang enggak gitu, saya selalu mikirnya tuh ya mungkin kita juga mungkin terlalu over buat nggak terlalu ngebebasin dia gitu. Kami terlalu kita memberi kepercayaan bahwa dia sudah besar, sudah bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Ya kenapa nggak ngeh gitu waktu dia teriak ke saya gitu, marah-marahin saya, padahal itu dalam ancaman pelaku, kondisi tertekan juga gitu. Di sosial media kan sempat diviralkan kan, sempat di-share dengan narasi bahwa pelaku itu membawa kabur adik kami gitu. Lalu ya gitu dia nggak datang maksudnya dia nelpon sorenya marah-marah bahwa dia nggak mau dicari, katanya dia nggak hilang, dia ada, sambil marah-marah. Ya intinya dia tidak mau ada hubungan lagi dengan kami. Namun, harapan itu kini mulai tumbuh. Yuvita kini berangsur pulih dan tengah menjalani terapi fisik. Untuk biaya rumah sakit keluarga kini bisa bernapas lega karena sudah ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi dan Pemprov Jawa Barat. Bahkan, sebuah fakta mengejutkan terungkap tentang pelaku Taufik Hidayat yang diduga sebelum ditangkap sempat mendatangi kediaman KDM. Diduga hendak mencari perlindungan dan memutarbalikkan fakta.
Namun, keadilan tak bisa dibohongi. Proses hukum akan terus berjalan, termasuk rekonstruksi kasus yang sudah digelar beberapa waktu belakangan ini, seperti ini penuturan keluarga soal kesehatan korban Yuvita, rencana operasi yang akan dilakukan saat itu, dan soal donasi yang sudah diberikan KDM langsung kepada keluarga di momen rilis penangkapan pelaku Taufik Hidayat saat itu. Alhamdulillah buat sekarang adik saya udah berangsur-angsur membaik ya. Sekarang itu kebetulan lagi terapi untuk bisa duduk, berjalan juga kalau sekarang. Untuk prepare ke depannya, tapi cuma belum dapat jadwal untuk operasi selanjutnya ya. Rencana itu ada operasi di bagian area muka sih. Cuman belum tahu yang mananya ya. Alhamdulillah buat sekarang udah nggak perlu mikirin soal biaya ya. Alhamdulillah udah tanggung semua sama Pak Kadem dan Pemprov Jabar kayak gitu. Kemarin untuk masuk deposit tahap awal di rumah sakit udah masuk 1 M. Tentu masa terbantu ya alhamdulillah. Itu banyak yang peduli, banyak yang bantuin juga sahabat-sahabat semuanya gitu kan. Alhamdulillah banyak yang bantu peduli juga. Heboh komentar kakak dan kakak ipar Yuvita. Seperti apa cerita sang adik soal kekangenannya terhadap sang kakak? Benarkah sang adik masih tak menyangka kakaknya mengalami peristiwa tragis ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Semua dosa yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Setali 3 uang dengan sang kakak dan kakak iparnya. Luka batin mendalam masih dirasakan pihak keluarga, terutama sang adik Syahrul yang mengaku sangat bersyukur melihat perkembangan positif sang kakak saat ini. Namun di balik rasa syukur itu, tersisip kerinduan mendalam Syahrul yang mengaku sangat merindukan momen kebersamaan dengan sang kakak yang kini terasa begitu berharga. Selain itu, di tengah proses pemulihan yang masih berjalan, Syahrul juga mengungkap fakta baru yang menambah panjang daftar temuan dalam kasus ini. Menurut keterangannya, sang kakak diduga tidak hanya disekap di satu lokasi saja. Syahrul menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diketahui keluarga, terdapat 2 lokasi lain yang diduga menjadi tempat penyekapan korban selama menjalani masa penderitaan tersebut. Kalau interaksi sejauh ini masih bisa ya interaksi, ngobrol masih biasa. Perkembangan teteh juga udah alhamdulillah membaik gitu. Kalau cerita teteh mungkin sedikit cerita pembahasan sehari-hari kita aja gitu di sini gimana aja gitu aja sih. Ya kalau percakapan kemarin sih kangennya kita sih ngumpul-ngumpul bareng gitu ya, makan-makan bareng di sini di tengah rumah gitu sambil yang ngobrol-ngobrol gitu, cerita-cerita gitu, kangennya sih. Lokasi penyekapannya kalau setahu saya sih di yang pinggir Gereja Cinuk itu 1. Terus kemarin lihat lagi di daerah Ujung Barung, Ciwaru namanya itu. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.